Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Alpionita. Saya kelas manajemen 20D, NIM 20208016. Di sini saya akan menjelaskan pemilihan portofolio atau portofolio dan investasi. Adapun konsep-konsep dasar dalam pembentukan portofolio itu optimal, perbedaan tentang aset beresiko dan aset bebas resiko, perbedaan preferensi investor dalam memilih portofolio optimal. Ada 3 konsep dasar yang perlu diketahui untuk memahami pembentukan portofolio optimal, yaitu portofolio efisien dan portofolio optimal, fungsi utilitas dan kurva indiferen, aset beresiko dan aset bebas resiko. Portofolio efisien adalah portofolio yang memaksimalkan return yang diharapkan dengan tingkat risiko tertentu yang bersedia ditanggungnya, atau portofolio yang menawarkan risiko terendah dengan tingkat return tertentu. Mengenai perilaku investor dalam pembuatan keputusan investasi, diasumsikan bahwa semua investor tidak mempunyai resiko atau risk averse. Misalnya, jika ada investasi A menurun 15%, risikonya 7%, dan investasi B returnnya 15% dan risikonya 5%, maka investasi investor yang risk averse itu akan cenderung memiliki investasi B. Portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien. Portofolio yang dipilih investor adalah portofolio yang sesuai dengan preferensi investor bersangkutan terhadap return maupun berhadapan risiko yang bersedia ditanggungnya oleh portofolio tersebut. Fungsi utilitas dapat diartikan sebagai suatu fungsi matematis yang menunjukkan nilai dari semua alternatif pilihan yang ada. Fungsi utilitas menunjukkan preferensi seorang investor terhadap berbagai pilihan investasi dengan masing-masing risiko dan tingkat return diharapkan. Fungsi utilitas bisa digambarkan dalam bentuk grafik sebagai kurva indiferen. Kurva indiferen menggambarkan kumpulan portofolio dengan kombinasi return harapan dan risiko masing-masing yang memberikan utilitas yang sama bagi investor. Kemiringan atau slope. Positif kurva indiferen menggambarkan bahwa investor selalu menginginkan return yang lebih besar sebagai kompensasi atas risiko yang lebih tinggi. Semakin enggan seorang investor terhadap risiko atau risk averse, maka pilihan investasinya akan cenderung lebih banyak pada aset yang bebas risiko. Aset beresiko adalah aset-aset yang tingkat return aktualnya di masa depan masih mengandung ketidakpastian. Salah satu contoh aset beresiko adalah saham. Aset bebas risiko atau risk-free asset merupakan aset yang tingkat returnnya di masa depan sudah bisa dipastikan pada saat ini dan ditunjukkan oleh varian return yang sama dengan 0. Satu contoh aset bebas risiko adalah obligasi jangka pendek yang diterbitkan pemerintah, seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Model portofolio Markowitz. Teori portofolio dengan model Markowitz didasari oleh 3 asumsi, yaitu yang pertama ada periode investasi tingkat tunggal, misalnya 1 tahun. Tingkat ada biaya transaksi, preferensi investor hanya berdasar pada return yang diharapkan dan resiko. Portofolio optimal itu permukaan efisien atau efficient frontier ialah kombinasi aset-aset yang membentuk portofolio yang efisien, merupakan bagian yang mendominasi lebih baik titik-titik lainnya karena mampu menawarkan tingkat return yang lebih tinggi dengan risiko yang sama dibandingkan dengan yang lainnya. Pemilihan portofolio optimal didasarkan pada preferensi investor terhadap return yang diharapkan dan risiko yang ditunjukkan oleh kurva indiferen. Aset yang optimal. Yang pertama ada investor membuat keputusan yang disebut sebagai keputusan alokasi aset atau asset allocation decision. Yang kedua ada keputusan ini menyangkut pemilihan jelas kelas-kelas aset yang akan dijadikan sebagai pilihan investasi dan juga beberapa bagian yang dari keseluruhan dana dan memiliki investor yang akan diinvestasikan pada kelas aset tersebut. Yang ketiga, berbagai dari dana yang diinvestasikan pada setiap kelas aset disebut aset porsi dana atau bobot dana. Masing-masing bobot dana tersebut akan berkisar antara 0% sampai 100%. Mencari efficient frontier. Sebagai contoh ada 3 sekuritas sedang dipertimbangkan, yaitu 1 ada saham
AAA, 2 saham BBB, dan 3 saham CCC. Return harapan saham AAA adalah 14%, saham BBB adalah 8%, dan saham CCC adalah 20%. Anggap seorang investor ingin menciptakan sebuah portofolio yang mengandung ketiga saham ini dengan return harapan portofolio adalah 15,5%. Apa kombinasi untuk portofolio ini? Nah, dengan membuat bobot portofolio untuk saham AA adalah 0,45 dan saham BBB adalah 0,15 dan saham CCC adalah 0,4. Investor dapat menghasilkan return portofolio 15,5%. Di samping keempat contoh kombinasi pada tabel, sebenarnya ada tidak terbatas kombinasi yang dapat menghasilkan return portofolio sebesar 15,5%. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah kombinasi atau bobot portofolio manakah yang terbaik? Nah, jawabannya untuk pertanyaan itu adalah memilih portofolio yang menghasilkan variance atau deviasi standar paling kecil. Nah, jika aset bebas risiko dimasukkan dalam pilihan portofolio, maka kurva efisien Fortainer akan tampak tinggi. Adapun contoh misalkan misalkan portofolio L menawarkan tingkat return diharapkan sebesar 20% dan tingkat standar deviasi 10%. Aset bebas risiko menawarkan return harapan sebesar 5%. Anggap investor menginvestasikan 40% dananya pada aset bebas risiko dan 60% atau 100% dikurangi 40% pada portofolio L, maka di sini 0,4 dibagi 0,5 ditambah 0,6 dikali 0,2 sama dengan 0,14 atau 14%, dan 0,6 dibagi 0,1 sama dengan 0,6 atau 6%. Meningkatkan dan menginvestasikan dana bebas risiko kita juga bisa melihat bahwa setelah garis R dikurangi N, tidak ada lagi titik-titik yang bisa dihubungi dengan jelas titik R, karena garis R dikurangi N merupakan garis yang mempunyai slope yang paling tinggi. Garis R dikurangi N bersifat superior terhadap garis lainnya. Dengan demikian, semua investor tentunya akan bervariasi pada pilihan portofolio yang akan di sepanjang garis R kurangi N tersebut. Jika portofolio investasi mendekati titik R, berarti sebagian besar dana investor diinvestasikan pada aset bebas risiko. Ada investor bisa meminjam dana bebas risiko. Dengan mencari tambahan dana yang berasal dari pinjaman, investor bisa menambahkan dana yang dimilikannya untuk diinvestasikan. Tambahan dana yang berasal dari pinjaman bisa memperluas posisi portofolio di atas titik N sehingga akan membentuk sebuah garis lurus R dikurangi N dikurangi K. Ada contoh lagi, melanjutkan contoh 3 saham AAA, BBB, dan CCC. Diketahui tingkat investasi dan meminjam bebas risiko RF sama dengan 5%. Titik N merupakan portofolio aset beresiko dengan bobot investasi adalah 77,8%, untuk saham AAA 5,5%, dan untuk saham BBB adalah 16,7%, dan untuk saham CCC return harapan portofolio adalah 0,1467 atau 14,67%, dengan deviasi standar 0,0583 atau 5,83%. Intercept dan slope dihitung sebagai berikut. Intercept adalah pada RF sama dengan 5%. Slope sama dengan 14,67 dikurangi 5 dibagi 5,83 sama dengan 1,66. Mengatas formasi portofolio optimal model indeks tunggal. Mengidentifikasi B atau beta dengan model indeks tunggal untuk setiap return sekuritas R terhadap return pasar RM. RI sama dengan AI ditambah BI RM ditambah E. Menghitung risiko tidak sistematis. Adapun contoh di sini berdasarkan prosedur tersebut tampak bahwa sekuritas dengan nilai KI lebih dari C sama dengan 4,565 terdapat pada urutan sekuritas 1 hingga 5, yaitu dengan kisar Q atau return tak normal relatif terhadap risiko beta sebesar 4,7% hingga 12,3%. Jadi jumlah sekuritas yang dipertimbangkan dalam portofolio optimal adalah sebanyak 5 sekuritas. Setelah sekuritas dalam suatu portofolio dapat ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan posisi, proporsi atau persentase alokasi investasi pada masing-masing sekuritas terpilih.
Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.